Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 28 Oktober 2023. Tentunya kali ini bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria diduga melakukan penghinaan dan penyebaran berita bohong melalui media sosial terhadap suatu kelompok organisasi massa. Akibatnya kini dirinya harus mendekam di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Medan. Inilah potongan video yang disebarkan oleh tersangka melalui akun media sosialnya. Pada video tersebut, tersangka menuding salah satu organisasi masyarakat dan pimpinannya yang belakangan diketahui menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya ataupun bohong. Berdasarkan hal tersebut, dirinya dilaporkan oleh seorang pimpinan organisasi masyarakat yang merasa tersinggung atas video tersebut. Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan yang melakukan gelar perkara meminta keterangan para ahli, yakni ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE, lalu menetapkannya sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa mengatakan bahwa pihaknya juga turut menyita sebuah handphone milik tersangka sebagai barang bukti yang digunakannya untuk menyebarkan berita bohong. Modus. Kalau itu mau aksi atau audiens. Tersangka ini ditangkap, dijerat dengan pasal 45 huruf A Undang-Undang ITE atas perbuatannya melakukan postingan yang bermuatan dapat menimbulkan kebencian. Itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 atau pasal 45 junto 28 Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik dan pasal 45A KUHP tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ya pemirsa, satu mobil mewah pengangkut ribuan bungkus rokok ilegal yang melintas di Jalan Lintas Medan Kabupaten Karo terjaring dalam razia pemberantasan narkoba yang telah dilakukan oleh tim gabungan Polrestabes Medan Sumatera Utara pada Jumat malam. Rokok yang disita rencananya akan dibawa ke kota Medan. Mobil mewah ini dihentikan polisi di Jalan Lintas Medan Tanah Karo di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Mobil yang dikendarai seorang pria paruh baya ini saat diperiksa kedapatan membawa 10 dus rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai. Dari 10 dus rokok yang disita, terdapat 5.000 bungkus rokok ilegal yang rencananya akan dibawa ke kota Medan setelah sebelumnya dibawa dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, pengemudi mobil dibawa ke Mapolrestabes Medan agar dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebutkan razia di jalur perbatasan antara kota Medan dan kabupaten yang bersebelahan dengan kota Medan gencar dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku narkoba yang kerap memasok narkoba ke kota Medan melalui jalur darat. Hasil yang kita temukan sampai saat ini kita berhasil mengamankan satu orang dengan satu mobil yang bermuatan kurang lebih 5.000 rokok ilegal berangkat dari Sidikalang dengan tujuan ke Medan. Nanti untuk orang ini sudah kita amankan, selanjutnya nanti akan kami bawa ke kantor untuk akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari mana sumber rokoknya dan juga kemana mau diantar. Pada setiap razia yang dilakukan, polisi tidak hanya memeriksa barang bawaan pengendara, namun juga melakukan pemeriksaan urin secara acak. Operasi serupa rencananya akan terus berlanjut dan akan dilakukan tidak hanya pada malam hari, melainkan juga jam yang akan diacak pelaksanaannya. Pemirsa, polisi gelar rekonstruksi penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya putra Hokop Napitupulu setelah kepala korban mendapatkan pukulan helm milik security PT PN 3 Sebruhur 3 pekan yang lalu.
Beginilah suasana rekonstruksi ulang yang dilaksanakan di halaman belakang Mapolres Labuhan Batu Selatan, Jalan Lintas Sumatera, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang. Di adegan pertama, korban bersama rekannya Mario Tampubolon berboncengan menggunakan sepeda motor. Adegan kedua, korban mengambil sisa brondolan di lahan PTPN 3, serta ketiga korban dengan rekannya pulang dan bertemu dengan Heri, seorang karyawan perusahaan. Dan di adegan keempat, Mario sempat menyampaikan bahwa Heri yang juga sebagai saksi sempat melempar helm ke arah korban dan mengenai kepala korban. Namun Heri menyangkal sehingga pihak kepolisian Labusel membuat dua adegan yang diteruskan dengan adegan tersangka menghantam kepala korban dengan menggunakan helm. Sehingga korban terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Kasih Humas Polres Labuhan Batu Selatan Aibtu Wesley Sian mengatakan rekonstruksi yang dilakukan terkait dengan penganiayaan mengakibatkan meninggalnya korban. Terjadi pada 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15 WIB di PTPN 3 Sebruhur, Kecamatan Torgamba. Rekonstruksi yang dilaksanakan sebanyak 16 adegan serta dihadiri langsung ibu korban. Sedangkan saksi ada 4 orang dari PTPN 2 orang dan saksi korban 2 orang. Dan juga disaksikan oleh Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Labusel serta penasehat hukum PTPN 3. Tadi kita laksanakan dengan 16 adegan. Untuk rekonstruksi ini orang tua dari si korban dihadirkan nggak? Iya, tadi dihadiri langsung ibu korban. Ada berapa Pak saksi dalam rekonstruksi tadi? Tadi ada saksi ada 4 orang dari pihak PP 2 orang, dari saksi korban ada 2. Pada rekonstruksi tersebut pelaku dihadirkan langsung tanpa pemeran pengganti. Kejaksaan Negeri Kejari Toba Samosir mengeksekusi 2 terpidana kasus tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan struktur Jalan Silimbat Parsoburan tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Toba Samosir Oloan Maruli Sinaga menyampaikan eksekusi tersebut atas 2 putusan Mahkamah Agung yakni nomor 2191 KPID Sus 2023 atas nama terpidana Ribo Menanti Sianipar dan nomor 2187 KPID Sus 2023 pada 30 Agustus 2023 atas nama terpidana Anda Abdul Gofur Silaban. Kejari Toba Samosir setelah menerima putusan tersebut dan telah menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan P48. Oloan mengatakan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Jaksa Kejari Toba Samosir terhadap kedua terpidana. Jaksa menjebloskan keduanya ke rutan kelas 2B Balike untuk menjalani pidananya masing-masing. Disebutkan Anda Abdul Gofur Silaban selaku Direktur CV Raihas Mandiri dan Riko Menanti Sianipar selaku kuasa pengguna anggaran UPTJJ Tapanuli Utara secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan struktur Jalan Silimbat Parsoburan. Pada pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, ketua terpidana diputus bebas oleh majelis hakim. Kemudian penuntut umum Kejari Toba Samosir melakukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi menyatakan kedua terpidana bersalah dan harus menjalani pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Selain itu terpidana Anda Abdul Gofur Silaban dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp377.208.325,44. Jadi pada saat itu berdasarkan putusan eksekusi kasasi tersebut kita lakukan eksekusi terhadap 2 terpidana dan sudah dilakukan eksekusi, dan pada itu juga Direktur CV Rias Mandiri juga menyerahkan uang pengganti sebesar 377 juta yang sudah kita setorkan ke rekening kas negara. Nah, jadi terkait dengan pemberian uang pengganti tidak lagi memperingan pidananya, tapi pidana kurungan sebagai pengganti uang pengganti yang setelah dibayarkan itu ditiadakan jadinya. Pemirsa, di informasi lainnya, akibat curah hujan yang tinggi jalan lintas Panyabungan menuju Natal di Desa Rentobi, Kecamatan Batang Natal putus total akibat longsor yang menutupi seluruh badan jalan.
Para pengendara sepeda motor terpaksa mengangkat sepeda motornya agar bisa melintas. Material longsor setinggi 1 meter yang menutupi bahu jalan lintas Penyambungan Natal tidak bisa dilalui pengendara dari dua arah berlawanan. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi. Beberapa pengendara terlihat lebih memilih berputar arah dan menunggu bantuan alat berat datang untuk membersihkan sisa material longsor agar bisa dilewati kembali. Bahkan tidak sedikit pengendara yang bermukim tidak jauh dari lokasi kejadian menitipkan sepeda motornya dan memilih pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Tidak hanya tertimbun longsor, beberapa pohon juga tumbang ke badan jalan akibat kencangnya angin yang disertai hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Sementara itu beberapa pengendara sepeda motor terlihat melewati jalan meski tertutup dengan material tanah yang bercampur berbatuan. Dengan mengangkat dan mendorong sepeda motornya agar bisa melintasi jalan penghubung satu-satunya ke wilayah Kecamatan Natal tersebut. Saja, baru setengah jam. Baru setengah jam Kak, ya? Nunggu ya? Iya. Hujan-hujan nunggu ya? Memang sering biasanya longsor daerah sini Bu? Biasa kalau musim hujan kayak gini. Ya, biar secepatnya dibetulin semua, biar gak ada kendala lagi. Jadi selama ini masyarakat terkendala Bu ya? Apalagi Iyalah. datang hujan ya? Biasa Kak, pokoknya hari hujan kayak Berarti udah biasa kayak gini Kak ya? Sementara itu, salah seorang pengendara Tommy mengatakan jika melintasi jalan tersebut dirinya harus berhati-hati terutama musim penghujan. Dikhawatirkan jalan penghubung sepanjang 80 km tersebut rawan longsor serta pohon tumbang di kala hujan. Kenapa? Longsor. Ada yang longsor Bang ya? Iya. Ini desa apa namanya nih Bang? Tahu juga, Tahu juga ya. Jadi kayak mana tadi biar bisa keluar dari jebakan longsor Bang? harus diangkat lah dari seorang rame-rame. Diangkat rame-rame kan ya Bang? Ya, kita arahnya mau kemana nih Bang? Penyambungan. Mau ke Penyambungan Bang ya? Gotong royong. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memperingati Hari Sumpah Pemuda, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan upacara bendera di Komplek Kantor Bupati Jalan Lintas Sumatera Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan juga mengadakan donor darah. Upacara pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Labura ini dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda dan menghormati jasa pahlawan yang diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar dan organisasi kepemudaan yang dipimpin oleh Sekda Labura. Selain pelaksanaan upacara juga menggelar donor darah yang dilaksanakan oleh PMI. Para pendonor terlihat antusias mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta selain itu juga diisi dengan kegiatan lainnya yakni cerdas cermat siswa. Sekretaris Kabupaten Labura Muhammad Sueb Sitorus mengatakan selain upacara memperingati Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun, pemerintah Kabupaten Labura memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh pemuda yang ikut serta mendukung program pemerintah dan berperan aktif memajukan pembangunan khususnya di Labura. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara bersama seluruh dan segenap elemen pemuda melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023. Hari ini selain kita laksanakan upacara, ada penyerahan penghargaan kepada tokoh-tokoh pemuda terbaik Labuhan Batu Utara yang telah memberikan kontribusi dan pengabdiannya bagi kemajuan pemuda Indonesia, khususnya di Labuhan Batu Utara. Selain itu juga diisi dengan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Sementara itu dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini pihaknya berharap dapat menjadi refleksi dan wujud nyata kekompakan pemuda Indonesia khususnya di Labura dan mewujudkan misi dan visi pemerintah. Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun, pemerintah Kabupaten
Batu melakukan kegiatan upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun dengan tema Bersama Memajukan Indonesia. Pada upacara Hari Sumpah Pemuda, Inspektur Upacara dipimpin langsung Bupati Labuhan Batu, Erik Atrada Ritonga. Dikatakan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda mengingatkan kembali perjuangan para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan bangsa Indonesia dari para penjajah. Dalam kesempatan ini, Ketua KONI Labuhan Batu, Ahmad Syofian Ritonga mengajak seluruh pemuda-pemudi di Kabupaten Labuhan Batu untuk selalu belajar akan menghadapi segala tantangan, baik tantangan global maupun tantangan digital. Pemuda harus bisa tampil di depan bersama-sama dalam mengawal kemajuan bangsa Indonesia saat ini. Dalam rangka Sumpah Pemuda di ke-95 tahun 2023 ini, semoga pemuda-pemuda banyak belajar dari pelajaran-pelajaran yang kita lihat sekarang ini, bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi pemuda akan lebih besar lagi, bagaimana dulu kita memperjuangkan Indonesia ini akan lebih berat untuk mempertahankannya lagi. Maka harapan kami pemuda harus lebih tangguh ke depannya. Bupati Labuhan Batu Erik Atrada mengatakan dalam momentum Hari Sumpah Pemuda diharapkan para pemuda di Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kreativitas dan bersama-sama dapat mewujudkan Indonesia Emas bisa tercapai pada 2045. Berharap seluruh pemuda-pemudi kelak akan menggantikan posisinya sebagai Bupati Labuhan Batu di masa mendatang. Mempunyai peran yang besar pada bangsa ini, dan juga harapan kita pemuda-pemuda ini nantinya mempunyai kreativitas dan juga pemuda-pemuda ini bisa bersatu sehingga Indonesia Emas di 2045 itu bisa tercapai. Pemuda Labuhan Batu agar supaya tangguh, jauhi narkoba, hindarkan hoak, fitnah, dan juga selalu mempunyai ide-ide cemerlang sehingga Labuhan Batu bisa menjadi kabupaten yang berprestasi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Puluhan organisasi masyarakat Islam kembali menggelar aksi dukungan terhadap Palestina dan kecaman terhadap Israel atas peperangan yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut. Massa menyerukan agar seluruh dunia mengutuk perbuatan Israel dan pemerintah Indonesia juga tetap mendukung Palestina. Ratusan massa yang tergabung dalam puluhan organisasi masyarakat Islam di Kota Medan, Sumatera Utara menyerukan aksi pembelaan terhadap Palestina dan mengutuk Israel yang kini sedang dilanda konflik. Memanasnya hubungan antara Palestina dan Israel telah terjadi sejak beberapa minggu belakangan ini akibat dari serangan roket Hamas ke Israel beberapa waktu lalu. Israel yang membalas serangan tersebut mengakibatkan ribuan jiwa telah melayang dengan menyerang masyarakat sipil hingga rumah sakit. Hampir seluruh warga dunia kemudian mengecam serangan Israel yang dinilai tak berkemanusiaan ini. Pimpinan aksi Dedi Iskandar Batubara mengatakan konfrontasi Israel terhadap Palestina merupakan bentuk penjajahan yang merampas hak-hak rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Dirinya menyebutkan titik aksi dilakukan di depan Konjen Amerika Serikat di Jalan Jawa Kota Medan ini sebab diduga Amerika Serikat ikut mendukung Israel dalam penyerangan ke Palestina. Apa yang terjadi hari ini di Palestina ini bukan peristiwa yang bisa kita tolerir. Negara-negara besar di dunia ini harus segera memberikan hak-hak bagi masyarakat dan bangsa Palestina. Kemudian yang kedua, pembantaian yang terjadi bagi warga dan bangsa Palestina, saya kira ini di luar batas peri kemanusiaan. Sementara itu, dalam tuntutan aksinya, massa juga meminta pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri turut andil membela Palestina dalam forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak hanya orasi, massa juga merobek dan membakar bendera Israel dalam aksi. Puluhan siswa dan guru dari perguruan Tawalib Darul Rahmat Kota Sibolga menggelar aksi penggalangan dana solidaritas bagi rakyat Palestina. Dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Darul Rahmat Kota Sibolga melakukan keliling kota spanduk dan bendera Palestina diberikan kekuatan
keselamatan dalam menghadapi konflik bersenjata yang berkepanjangan. Terjadinya konflik bersenjata yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Dalam aksi Long March tersebut, dana kemanusiaan dari masyarakat dan pengguna rakyat Palestina. Untuk menggalang aksi solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu kita dari keluarga besar perguruan Palu Rahmat Sibolga mengambil aksi untuk penggalangan dana. Harapan kita menginginkan bahwa masyarakat Palestina itu memang betul-betul menikmati kemerdekaan. Karena itulah mungkin impian terbesar mereka untuk saat ini. Dana nanti yang kita salurkan sebanyak 14.100.000 yang disalurkan melalui rumah zakat. Pemirsa, di informasi lainnya, DPR RI bersama Kominfo menggelar tablik akbar dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah pada kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan Desa Mulyorejo. Ribuan jemaah menghadiri tablik akbar di Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang kemarin sore. Tablik akbar yang digelar oleh DPR RI bersama Kominfo tersebut menghadirkan Ustadz Maulana dan Ketua DPR RI Mutia Hafid. Tablik akbar digelar dengan mengangkat tema menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tausiah singkatnya, Ustadz Maulana mengingatkan para jamaah untuk tetap tidak terprovokasi, tidak menjadi pembohong serta pengkhianat dalam suasana pemilu 2024 mendatang. Dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyahnya, masyarakat mampu menjaga negara dari perpecahan. Dalam tugas menjaga negara bukanlah semata-mata menjadi tugas TNI saja, melainkan seluruhnya adalah tugas masyarakat. Pada kesempatan tersebut, perangkat desa bersama Ketua DPR RI menyantuni anak yatim dan Ketua DPR RI Komisi 1 Mutia Hafid mengatakan menjelang pemilu ini diharapkan masyarakat tetap menjaga persaudaraan. Ini acara kita untuk mempersatukan masyarakat. Jadi temanya ukhuwah Islamiyah. Insya Allah menjelang pemilu kita harapkan masyarakat ini semua bisa menjaga persaudaraan. Karena pemilu itu kita harapkan nanti tentu tidak ada pertikaian dan pertentangan. Sementara itu, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, Ketua DPR RI akan kembali mengajukan alat pengkonversi siaran televisi analog ke siaran televisi digital atau set-top box untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya, pemirsa, ada berbagai ide jualan makanan kekinian yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Terlebih bisnis kuliner di masa sekarang menjadi salah satu prospek bisnis yang paling menjanjikan. Semua orang membutuhkan makanan setiap harinya, baik makanan ringan seperti camilan hingga makanan dengan lauk pauk yang bervariasi. Karena makanan merupakan kebutuhan primer yang selalu dicari semua orang. Tidak heran, banyak pelaku usaha yang mencari cara untuk mengembangkan bisnis kuliner, terutama makanan kekinian. Seperti yang dilakukan oleh seorang owner makanan kekinian, Alwi Gusti Wicaksono. Bersama partnernya Muhammad Heri, berbagi usaha kuliner yang banyak digandrungi kaula muda ataupun kaum milenial saat ini. Berawal dengan menjamurnya kafe tempat tongkrongan anak-anak muda yang lagi tren saat ini, seperti warung kopi dan lainnya, membuat keduanya sepakat membuka kafe yang dibuka selama 24 jam dengan dilengkapi fasilitas Wi-Fi. Alwi dan Muhammad Heri tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbisnis kuliner dengan harga murah dan terjangkau oleh kantong anak muda ataupun kaum milenial yang sebagian besar masih sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, keduanya sepakat membuka kafe makanan dan minuman dengan harga ekonomis. Kehadiran kafe yang diberi nama Cafe Inong berada sekitar 2 km dari inti kota Binjai, tepatnya di Jalan Samanhudi, Tanah Merah Binjai. Alwi dan Heri memulai usaha kuliner makanan dan minuman dengan berciri khas makanan dari kota Serambi Mekah Aceh yang sangat tren saat ini.
dengan menjual makanan diantaranya mie Aceh, mie Tiau, nasi goreng, dan mie Bangladesh. Juga ayam geprek dijual dengan harga bervariasi dari Rp13.000 hingga Rp20.000 per porsi. Begitu juga dengan harga minuman dari Rp5.000 hingga Rp12.000 per gelas. Menurut Alwi, harga yang ditawarkan sangat murah dan terjangkau. Tidak sedikit pula jenis makanan kekinian hadir dari inovasi makanan zaman dahulu yang dikemas dengan lebih menarik. Misalnya mie Aceh dengan bumbu rempah yang dipadu dengan rasa yang gurih dan sedikit pedas menambah selera makan. Begitu juga dengan mie Bangladesh yang disajikan dengan bumbu rempah asli India menggugah selera bagi yang menikmatinya. Masih banyak makanan cepat saji merupakan pilihan dan selera anak-anak muda saat ini. Alwi berharap usaha kecil menengah ini dapat berkembang khususnya di Kota Binjai dan menambah omset daerah juga bagi pengusaha makanan serta membuka tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Alwi berharap usaha kecil menengah ini dapat berkembang khususnya di Kota Binjai dan menambah omset daerah bagi pengusaha makanan serta membuka tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Konsep di sini namanya Warkop itu konsep milenial anak-anak muda, lebih ke nongkrongan anak muda. Di sini menyediakan makanan itu lebih murah, untuk lebih efektif untuk anak-anak muda juga untuk di sini kan. Masalah harga itu juga ekonomis. Nah, untuk jenis-jenis makanan di sini juga banyak, ada jenis-jenis makanannya yang beragam, ada dari nasi, dari mie Aceh, Bangladesh, yang lain minumannya juga banyak jenisnya. Harapan saya semoga usahanya bisa berjalan dengan lancar, bisa juga anak-anak muda ini bisa nongkrong di sini dengan nyaman, bisa makan dengan asik lah di sini. Para pengunjung di Cafe Inong ini merasa puas karena selain harganya murah, rasa dan porsinya tidak kalah dengan makanan yang ada di plaza ataupun makanan di restoran. Seperti yang dituturkan salah seorang pembeli, Ika dan Yuli, saat berkunjung ke Cafe Inong dengan rasa yang sesuai dengan lidah menjadikan kafe tersebut ramai pengunjung. Bisnis kuliner ini khususnya di Kota Binjai diharapkan ke depannya semakin banyak menarik wisatawan dari daerah lain sehingga Kota Binjai menjadi kota kuliner makanan yang berciri khas daerah. Nah, untuk Warkop Inong ini tempatnya oke, strategis, makanannya enak, dan satu lagi harganya terjangkau. Ya kan, Bu? Ya. Jadi untuk suasana buat kamu-kamu yang mau ajak keluarga, arisan, ulang tahun, acara-acara penting di sini juga bisa. Dari segi lokasi juga di pinggir jalan, nggak susah carinya kok. Pemirsa, kesiapan TNI Polri melakukan pengamanan seluruh tahapan pemilu 2024 terlihat. Sejumlah personil keamanan mulai dikerahkan pada sejumlah lokasi vital penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu bersama TNI Polri terus bersinergi untuk mendeteksi bentuk kerawanan yang dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Kerawanan tidak saja berada pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, dan kantor KPU, melainkan faktor geografis dan kepentingan pribadi atau kelompok bisa saja muncul selama tahapan penyelenggaraannya. Khusus di wilayah hukum Polres Nias Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias memiliki karakteristik geografis yang saling berjauhan dan cukup ekstrim. Meskipun belum dipetakan menyeluruh lokasi tempat pemungutan suara, namun sudah mendapat pengamanan yang sama dari kepolisian. Ya, dalam rangka pengamanan kantor KPU, ya, di mana nanti terjadi kerusuhan pada saat perhitungan suara di KPU. Ya, kalau kita lihat pada saat sekarang ini masih belum terpetakan ke kita, tetapi
kita yakin kalau sudah pada hari H itu karena semuanya ini punya kepentingan dan bisa saja itu terjadi kerawanan-kerawanan di seluruh wilayah di 4 kabupaten 1 kota. Seiring padatnya aktivitas pihak penyelenggara pemilu termasuk jadwal pendistribusian logistik, sejumlah personil keamanan mulai ditempatkan di kantor KPU Kabupaten Kota. Siwilkum Polres Nias dibantu 1 Kompi Batalion C Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang bermarkas di Pulau Nias. 2/3 personil Polres Nias yang dikerahkan, sementara untuk menciptakan pemilu damai tanpa gangguan, Kaptibmas di seluruh pelosok Nias diharapkan peran aktif warga termasuk peserta pemilu dan partai politik. Pemirsa, dari Kepulauan Nias kita menuju ke Kabupaten Simalungun. Kapolres Simalungun bersama Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPUD Kabupaten Simalungun melakukan pengecekan untuk memastikan pengamanan bilik suara dan gudang penyimpanan logistik yang telah disimpan di gudang KPUD Simalungun dalam kondisi yang baik dan juga aman. Pengecekan gudang logistik pemilu ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Polres Simalungun terhadap keamanan dan kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan saat ini. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan Polres Simalungun telah siap dalam melaksanakan operasi Mantap Bratatoba untuk pengamanan pemilu tahun 2024. Hari ini kita mengecek bilik suara yang sudah sampai dan sudah tiba dalam keadaan lengkap di gudang milik KPU Simalungun. Jumlah yang kita cek tadi sebanyak 12.208 dan kita melihat dari tempat, dari sistem keamanan sudah baik. Ditambah lagi nanti tadi ada petugas pengamanan yang akan melakukan kontrol dan pengecekan. Tentu ini harus kita laksanakan sampai nanti semua logistik pemilu ini kita distribusikan menjelang pemilu di tahun 2024. Kapolres Simalungun juga mengatakan untuk pengamanan lanjutan, Polres Simalungun telah menyiapkan personil melakukan penjagaan selama 24 jam yang dibantu oleh TNI dan pihak keamanan KPUD Kabupaten Simalungun di lokasi gudang penyimpanan logistik pemilu. Selain penjagaan lokasi gudang penyimpanan logistik pemilu, Kabupaten Simalungun ini juga dilengkapi dengan kamera pengintai yakni CCTV. Guna menjaga kebutuhan pasokan listrik dalam tahapan pemilu 2024 di Sumatera Utara, PLN Nusantara Power, unit pelaksana pengendalian pembangkitan UPDK Belawan, memastikan pasokan listrik mencukupi dan aman. Untuk menjaga pasokan listrik agar tetap aman jelang pemilu 2024, PLN Nusantara Power telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pemeliharaan jaringan agar setiap tahapan pemilu tidak mengalami kendala. PJS Senior Manager PLN Nusantara Power UPDK Belawan, Harmanto, dalam sambutannya ketika melakukan upacara peringatan HUT ke-78 PLN, mengatakan selama 87 tahun PLN sudah menjadi tonggaknya negeri ini. Selain itu puluhan tahun bangsa Indonesia tumbuh dan terus berkembang maju karena PLN merupakan jantungnya roda ekonomi dan industri nasional. Dikatakan sebagai pasar pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19, PLN yang sudah bertransformasi berjuang secara all out agar dapat bertahan dan berinovasi sehingga PLN akhirnya mampu memberikan layanan kelistrikan baru sesuai dengan kebutuhan pelaku ekonomi dan industri nasional. Melalui HUT ke-78 PLN diharapkan seluruh insan PLN lebih memiliki semangat untuk terus berinovasi sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Mempertahankan ya kontinuitas operasi unit kita. Di situ kita nanti membuat seperti tim piket juga dan tentunya kita ada tim-tim pemeliharaan yang sangat-sangat kompeten ya karena di sini kita bisa memprediksikan juga apakah unit ini harus dilakukan pemeliharaan atau enggak. Tapi untuk mendukung pemilu nanti baik pemilu presiden maupun pemilu DPR, anggota DPR, kita insya Allah siap. Kita siap karena kita sudah mitigasinya itu jauh-jauh hari ya. Unit kita sudah melaksanakan pemeliharaan semua dan alhamdulillah unit kita ini siap support karena unit kita memang beroperasi. Menghadapi cuaca ekstrim El Nino, PLN juga sudah melakukan berbagai antisipasi agar tidak mengalami gangguan listrik.
PLN ini bertransformasi melakukan quick win sampai lompatan yang luar biasa di tahun 2020. Kita menggaungkan atau melaksanakan accelerating renewable energy. Yang kita kejar di sini adalah listrik dari air, listrik dari angin, dan PLTP. Termasuk unit-unit pembangkit yang dari biomass. Ini yang akan kita kejar karena di tahun 2060 PLN wajib green energy. Melalui hari jadi PLN yang dilaksanakan hari ini diyakini sebagai semangat baru untuk terus melakukan layanan terbaik agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga menyebutkan baru 5 partai politik dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 yang telah melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Kota Sibolga Khalid Walid usai menghadiri rapat koordinasi kampanye dana kampanye yang digelar KPUD Kota Sibolga bersama perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 di Kota Sibolga. Dijelaskan Ketua KPUD Kota Sibolga, pelaporan rekening khusus dana kampanye seharusnya telah dilakukan sejak partai politik dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024, namun hingga sekarang pihak KPUD Kota Sibolga baru menerima 5 laporan partai politik terkait pembukaan rekening khusus dana kampanye. Selain sebagai syarat yang diperlukan di KPU, pelaporan rekening khusus dana kampanye tersebut juga sangatlah diperlukan bagi pihak-pihak lain seperti PPATK, OJK maupun KPK. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pihak-pihak tersebut untuk mengetahui apakah ada aliran dana keuangan yang mencurigakan seperti uang hasil korupsi atau aliran sumbangan dana lainnya yang diterima partai politik. Sementara itu, bagi partai politik peserta pemilu 2024 yang belum juga memberikan laporan rekening khusus dana kampanye tersebut hingga batas akhir menjelang pelaksanaan masa kampanye tentunya akan menerimakan sanksi berupa pembatalan sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Untuk itu, KPU Kota Sibolga menyarankan agar partai politik di Kota Sibolga yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu secepatnya menyerahkan laporan rekening khusus dana kampanye. Parpol gitu. Harus ada di depan itu untuk memudahkan pihak PPATK ataupun OJK, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan dan juga otoritas jasa keuangan untuk melihat, juga KPK untuk melihat transaksi keuangan agar tidak ada di situ namanya sumbangan dari hasil tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang. Ya, pemirsa, sebanyak 3.184 bilik suara tiba dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Pematang Siantar pada Jumat malam. Setelah diterima, logistik pemilu berupa bilik suara tersimpan di gedung KPUD Kota Pematang Siantar yang berada di Jalan Medan, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini pendistribusian logistik pemilu ke setiap kelurahan dilaksanakan. Ketua KPUD Kota Pematang Siantar, Daniel Sibarani, mengatakan ada sebanyak 5 jenis logistik pemilu yang diusulkan pemesanannya ke KPU Pusat, yakni bilik suara, kotak suara, tinta, segel, dan segel plastik. Namun untuk tahap pertama, logistik yang sampai berupa bilik suara dengan jumlah 3.184 bilik. Bilik suara ini akan disimpan di gudang KPUD Pematang Siantar yang telah dilengkapi dengan CCTV dan akan dijaga oleh pihak kepolisian dan Polres Pematang Siantar. Minggu depan kemungkinan besar kita akan memesan pengadaan logistik untuk tahap kedua berupa alat perlengkapan TPS seperti formulir, daftar DCT, sampai nanti di pengadaan paku alat coblosnya. Kita perkirakan Desember sudah clear untuk logistik pemilihan umum tahun 2020.
Ketua KPUD Kota Pematang Siantar menambahkan KPUD Kota Pematang Siantar akan memesan logistik pemilu lainnya berupa alat perlengkapan TPS berupa formulir, daftar DCT, serta alat pencoblos. Sementara penerimaan logistik bilik suara oleh KPUD Kota Pematang Siantar ini didampingi oleh pihak kepolisian Polres Pematang Siantar yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Minggu 29 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 29 Oktober 2023. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Tapanuli Utara, Humbahas, Samosir, Pematang Siantar, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Toba, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 27 Oktober 2023, satu titik panas di wilayah Padang Lawas. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada untuk terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, pegunungan, dan sebagian pantai timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi dari Kabupaten Mandailing Natal akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 256 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di Mandailing Natal dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Para kepala desa ini diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun desa serta menjaga netralitas menjelang pemilu 2024 mendatang. Pelantikan dipimpin oleh Bupati Mandailing Natal Muhammad Zafar Suhairi Nasution di Gedung Serbaguna Panyabungan. Kepala desa yang dilantik membacakan sumpah jabatan yang dipandu petugas kantor Kementerian Agama. Pelantikan 256 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini, 7 kepala desa tidak ikut dilantik karena tidak hadir. Kepala desa yang sudah dilantik dan diambil sumpah agar membawa amanah dan kepentingan rakyat, tanpa membedakan persaingan pada saat pilkada selalu. Dinamika yang muncul di masyarakat beragam polarisasi politik, tentu harus dirajut kembali, jangan sampai silaturahmi terputus. Hal tersebut disampaikan Bupati Mandailing Natal Muhammad Zafar Suhairi Nasution menjelang pemilu tahun 2024 ini. Kepala desa harus menjaga netralitas. Jangan sesekali memosting atau menyukai dan berkomentar salah satu calon di media sosial karena sudah dapat melanggar aturan konstitusi. Yang terpenting bagaimana menjaga amanah harapan masyarakat pemilih mereka, tentu punya harapan besar. Saya berharap seperti arahan tadi bagaimana mensejahterakan masyarakat kita. Kemudian polarisasi yang terjadi kubu A, kubu B, kubu C itu tugas utama juga
para kepala desa, kemudian hati-hati dalam menggunakan dana desa. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Madinah Manul Lubis mengatakan kepala desa yang dilantik dan diambil sumpah jabatan ini akan menjalankan jabatannya selama 6 tahun. Sementara wacana jabatan Kades 9 tahun tersebut belum berlaku karena masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Kepala desa terpilih yang dilantik hari ini hanya 249 orang dan 7 orang tidak dapat hadir, di mana ke-7 orang tersebut akan dilantik kembali di Gedung Serbaguna. Itu nanti aturan untuk 9 tahun kita lihat di ketentuan peraturan perubahan undang-undang desa itu. Kalau memang 9 tahun masa jabatan disahkan, itu nanti ada mekanismenya. Apakah otomatis yang 6 tahun ini kita rombak dan teruskan menjadi 9 tahun, nanti kita lihat mekanisme lagi peraturan dari pemerintah. Artinya kita tetap menyesuaikan. Pada posisi ini kita tetap di SK 6 tahun, kalau ada perubahan nanti beberapa waktu ke depan, saya pikir kita menyesuaikan saja. Satu unit mobil minibus Daihatsu Xenia menabrak tiang listrik hingga terputus yang mengakibatkan menimpa satu unit mobil minibus Kijang Innova di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba pada Jumat malam kemarin. Akibat kejadian tersebut, jalur lalu lintas terhambat dan arus listrik di seputaran Kecamatan Porsea sempat padam hingga 2,5 jam lamanya. Beruntung supir dan satu orang penumpang mobil minibus dengan nomor polisi BK1304QO selamat, hanya mengalami kerusakan bagian depan mobil, demikian juga supir dan 6 orang penumpang mobil minibus dengan nomor polisi BB1233FD selamat dan hanya mengalami kerusakan bagian depan. Salah seorang sopir mobil minibus, Ridwan Effendi, mengatakan sebelumnya mobilnya melaju dari arah Tarutung menuju Medan tepat di belakang mobil minibus yang juga satu arah menabrak tiang listrik hingga putus yang menimpa mobil mereka. Ridwan juga menjelaskan bahwa supir dan seluruh penumpang dari kedua mobil tersebut tidak ada korban jiwa dan mengalami luka-luka, hanya saja bagian depan kedua mobil tersebut rusak dan sempat merasa shock atas kejadian tersebut. Kami itu beriring, kami di belakang, mobil Avanza itu di depan. Kami cuma jalan begitu, tiba-tiba mobil yang depan itu kami pikir itu mau parkir ke kiri. Nah, kebetulan dia ke kiri itu, kami mau lewat kan, rupanya dia nabrak tiang listrik. Nah. Kasat Lantas Polres Toba Ibtu R. Gunawan Siahaan mengatakan atas kejadian tersebut disinyalir supir dari mobil minibus dengan nomor polisi BK1304QO dalam keadaan mengantuk sehingga menabrak tiang listrik hingga terputus. Berdasarkan olah TKP diketahui mobil minibus tersebut mengalami laka tunggal. Meski demikian akibat terputusnya tiang listrik tersebut membuat arus lalu lintas sempat terhambat dan arus listrik di seputaran Kecamatan Porsea padam hingga diperlukan evakuasi secepatnya. Gunawan juga menjelaskan Polres Toba bersama pihak PLN Porsea dan masyarakat yang begitu antusias ikut membantu jalannya evakuasi sehingga berjalan dengan aman dan terkendali. Namun mungkin kalau menurut keterangan sedikit mengantuk gitu. Jadi hitungan detik lari ke kiri yang kebetulan tiang di depannya yang ditabrak, demikian. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah wilayah perkampungan di Kecamatan Gunung Sitoli Utara belum memiliki akses jalan penghubung yang memadai sehingga menghambat kelancaran aktivitas perekonomian warga setempat. Seperti halnya di Desa Hiligodu Ulu yang hanya berjarak 12 km dari pusat kota Gunung Sitoli, masih memiliki banyak ruas jalan setapak sebagai jalur penghubung antar dusun. Akses sehari-hari yang dilintasi sebagian besar masyarakat setempat untuk menuju lahan perkebunan serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya.
Kondisi ini telah lama dikeluhkan warga setempat karena luput dari perhatian pemerintah. Meskipun sebelumnya pernah disetujui menjadi skala prioritas pada penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah, namun tidak direalisasikan, melainkan dialihkan ke lokasi lainnya. Keberadaan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai sebagai akses memperlancar perekonomian warga sangat diharapkan di daerah pelosok ini. Kalau bisa ada perhatian pemerintah supaya jalan kita ini diperbaiki sehingga usaha ekonomi kita di sini bisa lancar. Emangnya berapa banyak jiwa penduduk di daerah ini, Bang? Oh, ini dusun 4 ada 210 jiwa di sini. Jadi dalam penyusunan program pemerintah Bapak tahu sudah pernah diusulkan belum? Oh, sudah pernah. Bahkan kadang-kadang ini ada kami usulkan di Musrembang Des, ya, Pak? Iya, Musrembang Des. Jadi selalu gagal. Gagalnya kenapa, Pak? Gagalnya kadang-kadang ditukar lokasinya oleh pemerintahan desa. Desa mana namanya itu, Pak? Desa Hiligo dulu. Sementara itu, ratusan jumlah penduduk memiliki hak yang sama untuk menikmati pemerataan pembangunan. Demikian juga potensi sumber daya alam termasuk hasil komoditi usaha pertanian warga daerah tersebut sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sentra pasar. Dan pemirsa, informasi dari Gunung Sitoli tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.